Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Berikut saya akan menjelaskan proses pendaftaran siswa di aplikasi SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura tahun ajaran 2025-2026. Langkah pertama, pastikan adik-adik semua sudah memiliki link pendaftaran SPMB. Ya, kalau sudah, silakan masukkan link link tersebut di alamat browser, baik browser HP ataupun browser laptop adik-adik. Oke, setelah itu akan muncul, kalau sudah dimasukkan di enter, akan muncul halaman beranda, sistem penerimaan murid baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura. Di beranda ini terdapat beberapa menu, jadwal, regulasi, unduh, login, registrasi. Baik, kita ke jadwal dulu. Nah, di jadwal ini sudah ada penjelasan mulai dari simulasi, pendaftaran, verifikasi, seleksi, pengumuman, dan daftar ulang. Ya, adik-adik silakan diperhatikan ya, di baik-baik, jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, selanjutnya yang sangat penting sekali, ya setelah melihat jadwal, kita ke menu login. Oke, di sini terdapat dua menu login dan menu registrasi. Apa sih perbedaannya? Pertama, menu login ini bagi siswa yang berasal dari dalam Kota Jayapura, silakan langsung klik menu login untuk melanjutkan ke pendaftaran, lalu masukkan NISN-nya di sini dan password NISN juga. Tapi bagi pendaftar yang berasal dari luar Kota Jayapura, silakan registrasi terlebih dahulu, menginput datanya, pilih jenjang yang diinginkan, ya, lalu lanjut dan seterusnya. Silakan diinput datanya, dilengkapi semua. Setelah sudah lengkap, lalu ke menu login. Itu perbedaannya. Oke, yang pertama kita mendaftar sebagai siswa yang berasal dari Kota Jayapura terlebih dahulu. Klik login, lalu masukkan NISN. Ya, lalu login, maka akan dihadapkan halaman seperti ini. Untuk password lama, silakan masukkan NISN yang tadi digunakan. Lalu password baru, untuk membuat password silakan perhatikan petunjuk yang ada di bawah ini. Ya. Oke, setelah selesai update password. Nah, di sini ada keterangan sukses. Jadi sudah berhasil, lalu klik menu lanjut, lanjut. Oke. Lalu kita ke menu profil. Profil ini untuk melihat identitas data kita. Kita perhatikan ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kalau sudah profilnya sudah cocok, kita ke pendaftaran SPMB. Klik daftar SPMB. Lalu di sini terdapat beberapa jalur pendaftaran. Untuk jalur pendaftaran agar dapat dipahami secara baik, silakan ke halaman dashboard kembali. Terus kita klik menu unduh. Ya. Nah, di sini ada informasi download berbagai macam informasi terkait pendaftaran SPMB Kota Jayapura. Di sini ada tertulis Juknis SPMB Kota Jayapura 2025. Kita klik ya. Maka akan muncul file Juknis. Di file Juknis ini kita bisa melihat penjelasan secara detail mengenai setiap jalur dan persyaratan pendaftaran SPMB. Oke, persyaratan penerimaan murid baru, persyaratan umumnya apa-apa saja. Silakan dibaca dengan baik ya adik-adik. Persyaratan khusus untuk jalur domisili, ya ini ada penjelasannya. Oke, terus di sini ada pendaftaran jalur afirmasi, silakan dibaca baik-baik. Pendaftaran jalur prestasi, baik itu yang akademik ataupun non-akademik, silahkan dibaca baik-baik. Yang terakhir adalah pendaftaran jalur mutasi perpindahan tugas orang tua. Ya, oke, kita kembali lagi di proses pendaftaran. Kita lanjut di pendaftaran. Di sini saya coba untuk daftar di prestasi non-akademik, lalu lanjut. Setelah itu kita pilih sekolah yang akan kita daftar. Saya di sini coba SMA 7 dan Semas YPK Taruna Dharma. Oke. Setelah dicentang ya, diklik, akan muncul di bawah sini. Lalu setelah sudah, kita klik daftar SPMB.
Berhasil? Oke, setelah berhasil, kita klik lihat pendaftaran. Nah, di sini ada sudah muncul ya. SMA 7 pilihan pertama, SMA SYPK Taruna Dharma pilihan kedua. Oke, setelah selesai mendaftar, seperti ini, silakan isi nilai rapot. Nilai rapot tambah nilai rapot plus nilai rapot ya. Pilih semester itu seluruh semester, terus semua mata pelajaran, nilai rapot, rata nilai rapot 5 semester terakhir. Oke, lalu dimasukkan. Jadi mulai semester pertama nilai rata-ratanya sampai semester kelima ditotalkan lalu dibagi 5. Nah, maka ketemulah nilai rata-ratanya misalnya 90 misalnya. Lalu simpan. Oke. Nah, kalau kita sudah simpan, kita klik, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke prestasi. Nah, prestasi ini berhubungan dengan sertifikat. Kita klik prestasi, lalu kita cari prestasi apa yang kita punya berdasarkan sertifikat yang ada di kita. Ya. Terus kita pilih misalnya saya prestasi akademik tingkat kabupaten juara 3 seperti ini. Nah, tentukan tanggalnya, tanggal berapa, bulan tahun berapa. Di sertifikat itu kan ada keterangan tanggal dikeluarkan, diterbitkan sertifikat itu. Lalu kalau sudah, simpan. Nah, terus kalau misalnya kita punya sertifikat di rumah ada 3, kita tambah lagi. Tambah lagi, misalnya selanjutnya saya prestasi Hafiz Quran 18 juz misalnya. Lalu kita simpan kembali. Terus ada lagi prestasi, misalnya apa nih? Prestasi non akademik tingkat kabupaten juara 1 misalnya. Simpan lagi. Ya, seperti itu caranya. Oke, kalau sudah selesai semua, kita kembali ke dashboard lagi. Lalu selanjutnya kalau sudah selesai, kita klik aksi, lalu cetak dokumen. Nah, di menu cetak dokumen ini ada cetak bukti. Nah, dibaca adik-adik, dibaca ya, bukti pendaftaran SPMB, ya dibaca baik-baik, surat pernyataan kesanggupan, surat pertanggungjawaban mutlak. Lalu di print. Oke, maka filenya akan masuk ke sini ya, ke download ya. Tiga-tiganya di download. Oke, nah, coba kita buka, kita lihat. Nah, ya nanti ini tinggal ditandatangani orang tua siswa. Oke. Nah, seperti ini. Jangan lupa di download lalu di print. Oke, selanjutnya nah nih. Ini ya. Oke. Kalau sudah selesai semua ya, berarti proses pendaftarannya sudah selesai. Seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kita menuju ke pendaftaran siswa yang berasal dari luar kota Jayapura. Nah, di sini kita klik menu registrasi akun, pilih jenjang SMA, lanjutkan. Nah, di sini kita harus isi nama lengkap sesuai NIK. Ya. Nah, saya coba misalnya nama lengkapnya ini Muhammad coba Kasmawati. Kasmawati, NIK-nya 9109.
jenis kelaminnya perempuan, passwordnya. Oke, setelah selesai daftar sekarang. Nah, setelah daftar, maka akan muncul username dan password. Oke, username dan password inilah yang akan kita gunakan untuk login. Ya, jangan lupa ya, username inilah yang akan kita gunakan untuk login. Oke, setelah selesai kita registrasi akun, kita login, masukkan user yang tadi dibuat. Oke, setelah selesai seperti ini, silakan masukkan password yang tadinya sudah kita buat, yang lama ya. Terus kalau mau diperbaharui, aturannya sama dengan video sebelumnya. Oke, kalau sudah berhasil, oke, sama ya, kita lihat dulu di sini kelengkapan data pribadi di profil ya. Nah, di profil ini datanya belum lengkap. Belum lengkap ya datanya. Jadi kita harus lengkapi dulu data kita. Nah, pertama yang harus kita lakukan, klik pengkinian data. Melanjutkan sekolah, calon siswa. Terus jenjangnya SMA kemana? Misalnya dari kabupaten kota Jayapura, asal sekolah misalnya yang ada di Indonesia ya, misalnya ini contoh ini ya, contoh. Lanjut, terus kita isi data kita, lengkapi semua datanya, lengkapi semua, lalu kita lanjutkan. Kalau memang sudah selesai semua, pengisian alamat, pengisian jenjang semua sudah oke, maka di dashboard ini akan tertulis 100%. Ya. Jadi kalau masih 80 atau 90%, silakan dilengkapi kembali datanya. Seperti itu. Setelah data lengkap, ya, semua data lengkap, lalu lanjut ke daftar SPMB. Kita pilih jalur, misalnya sama ya, jalur prestasi non akademik atau apa, silakan. Ini kenapa belum terbuka ya? Kenapa belum terbuka? Karena tadi data saya belum lengkap. Seperti itu. Tapi proses pendaftarannya sama seperti pada penjelasan saya sebelumnya. Jangan lupa pada saat setelah mendaftar, jangan lupa untuk mencetak cetak bukti pendaftarannya, jangan lupa. Ini kenapa masih kosong ya? Karena posisinya data saya masih belum lengkap pengisiannya. Ya, identitas, alamat ini harus diisi. Pengkinian data itu untuk melengkapi data, klik pengkinian data. Sampai selesai. Nilai rapor jangan lupa diisi, prestasi jangan lupa diisi. Sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Baik, mungkin sekian tutorial singkat dari saya yang bersangkutan dengan proses pendaftaran SPMB, baik siswa yang berasal dari dalam kota Jayapura ataupun berasal dari luar kota Jayapura. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sehat selalu.